Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali bersama saya Novelius Rumbarar yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam iNews Flash in the Midnight. Pemirsa, pemerintah pada 2023 menargetkan investasi mencapai 1.400 triliun rupiah. Hal ini termasuk menarik investor di sektor pariwisata, terutama di 5 destinasi super prioritas dan kawasan ekonomi khusus pariwisata. Hal itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pada acara Indonesia Tourism Outlook 2023 bertajuk Prospek Pariwisata dan Investasi Industri Hospitality di Tahun Politik di Hotel Arjuna Bali, Rabu 18 Januari 2023. Sandiaga Uno menambahkan bahwa untuk capaian 2022 sendiri saat ini sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Dia menyebut target wisatawan mancanegara pada tahun lalu sebanyak 3,6 juta dan sebelum tutup tahun periode Januari sampai November 2022 ternyata jumlahnya sudah tembus 4,8 juta wisatawan mancanegara. Begitupun wisatawan Nusantara yang mencatat 703 juta di atas target 600 juta. Meski ada potensi pelambatan seiring dimulainya kampanye politik pada Agustus sampai September mendatang, Pandu mengaku cukup optimis karena sejauh ini sektor bisnis di Indonesia masih terus berinvestasi. Sandiaga dan Pandu pun mengapresiasi ajang Indonesia Tourism Outlook yang merupakan agenda rutin yang digelar Forum Wisatawan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setiap tahunnya sejak 2017. Kegiatan ini menghadirkan para praktisi, pengamat, dan pengambil kebijakan, akademisi, komunitas, dan wartawan untuk membahas proyeksi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk tahun ini, gelaran ITO 2023 berkolaborasi dengan Himpunan Anak Media atau HAM. Ajang ITO 2023 didukung oleh Kemenparekraf yang konsisten mendorong kampanye Wonderful Indonesia dan Pesona Indonesia. 5 destinasi super prioritas. Berikut adalah 5 destinasi super prioritas yang dirancang tak hanya menjadi daya tarik wisata saja, namun juga menumbuhkan ekonomi kreatif yang bisa dinikmati warga setempat. 1. Danau Toba, Sumatera Utara. Danau vulkanik terbesar di dunia dengan panjang 100 km, lebar 30 km, dan kedalaman 1.600 meter. 2. Borobudur, Jawa Tengah. Salah satu keajaiban dunia, candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, memiliki 2.672 relief yang jika disusun memanjang konon bisa mencapai 6 km. 3. Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Memajukan konsep wisata living on board yang menyuguhkan pemandangan alam, pantai, laut, dan perbukitan yang cantik dari atas kapal. 4. Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Pesona pantai hingga keindahan alam bawah lautnya memukau. Wisatawan bisa mengikuti festival unik bernama Bau Nyale. 5. Likupang, Sulawesi Utara merupakan kawasan ekonomi khusus untuk pariwisata dengan hotel, restoran, dan sarana pendukung tempat wisata laut yang sedang disiapkan. Oleh sebab itu, Kemenparekraf langsung melakukan penyesuaian dari segi fokus untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Khususnya untuk wisatawan mancanegara, akan diarahkan fokus pada pasar-pasar besar kita, termasuk India yang peningkatannya sangat luar biasa.
Australia dan Selandia Baru yang tidak termasuk zona resesi, Malaysia dan Singapura yang terus bertumbuh. Selain itu, Kemenparekraf juga berfokus mendorong pencapaian target pergerakan 1,2 sampai 1,4 miliar wisatawan domestik. Hal ini diyakini bakal tercapai seiring pemulihan ekonomi di tanah air. Ia lantas menghimbau pihak-pihak terkait untuk memperkuat produk-produk wisata dan digelarnya event-event. Di sini mereka melihat bahwa kekuatan ekonomi domestik yang akan menjadi tulang punggung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Untuk mencapai target devisa pariwisata sebesar US 5 miliar atau sekitar 77,9 triliun rupiah, Sandiaga Uno bisa dilakukan dengan memperpanjang lama tinggal para wisatawan. Selain itu harus ada peningkatan kualitas belanja wisatawan, baik mancanegara maupun dari dalam negeri. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Selamat malam dan jangan lupa untuk menyaksikan iNews Flash in the Midnight setiap hari Senin sampai Jumat pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih.